Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Baik, ketemu lagi dengan saya Zakiyah Darojah. Kali ini saya ingin sharing tentang keutamaan menyendiri. Ya, ini kita sudah mendekati bulan Ramadan di tahun 2024 ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang utama ya bagi kaum muslim gitu. Sehingga mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sebagai jalan untuk mencas diri kita lahir dan batin gitu ya. Semoga dengan kita memaksimalkan bulan Ramadan ini setahun ke depan gitu, itu bulan-bulan selanjutnya itu akan dipenuhi dengan energi kebaikan-kebaikan. Nah, saya akan sharingkan hal ini ya tentang menyendiri ini karena di bulan Ramadan ini adalah sangat tepat nih waktunya untuk kita memperbanyak menyendiri. Ya teman-teman, karena kita ini memang makhluk sosial ya, makhluk yang membutuhkan orang lain untuk bekerja sama ya, untuk sekedar bersosialisasi, untuk saling membutuhkan satu sama lain, bertransaksi dan sebagainya gitu ya, karena kita membutuhkan penghidupan dan lain sebagainya. Itu memang membuat kita tuh tidak bisa untuk menghindari dari bertemu dengan orang gitu ya. Nah, itu nggak salah gitu, nggak salah. Tetapi ada kalanya kita membutuhkan ruang dan waktu untuk diri kita sendiri. Nah, karena hanya dengan kita menyendiri gitu ya, banyak hal yang akan kita dapatkan yang nggak kita dapatkan ketika kita selalu berkerumun dengan banyak orang. Jadi mudah-mudahan ketika teman-teman sudah memahami bahwa menyendiri ini banyak sekali keutamaannya yang mungkin tidak kita dapatkan ketika kita masih riweuh, masih rungsing gitu ya, bertemu dengan banyak orang dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan teman-teman jadi punya kekuatan atau strong why yang kuat gitu ya, alasan yang kuat untuk teman-teman melakukan menyendiri ini. Yang pertama, keutamaan menyendiri adalah kita bisa belajar dari orang-orang besar, orang-orang yang memiliki tingkat spiritualitas tinggi ya, seperti nabi, para rasul, para wali gitu. Itu mereka adalah orang-orang yang senang menyendiri. Ya, kayak Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, Nabi Musa menyendiri di Gunung Tursina gitu ya. Sunan Kalijaga menyendiri di gua dan lain sebagainya. Ya, itu orang-orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi adalah mereka adalah orang-orang yang suka menyendiri. Dan para penemu-penemu besar dunia itu mereka juga adalah orang-orang yang suka menyendiri. Ya, kayak Archimedes, Newton gitu, Albert Einstein adalah orang-orang yang suka menyendiri. Dengan mereka menyendiri itu banyak sekali mendapatkan ilham-ilham ya, sehingga mereka menemukan sesuatu yang ajaib gitu ya, yang luar biasa gitu, yang itu sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia di dunia ini saat ini gitu ya. Mereka adalah para orang-orang yang suka menyendiri. Juga orang-orang yang memiliki kewaskitaan tinggi itu mereka juga orang-orang yang suka menyendiri ya, orang-orang pintar, orang-orang yang banyak hikmahnya ya, orang-orang yang berilmu tinggi. Itu mereka adalah orang-orang yang senang menyendiri. Jadi teman-teman, keutamaan menyendiri adalah sudah dicontohkan oleh para orang-orang besar di dunia gitu ya. Baik nabi dan rasul dan para penemu-penemu, para wali, para orang-orang besar di dunia, mereka adalah orang-orang yang suka menyendiri. Kemudian keutamaan menyendiri yang kedua adalah intuisi kita akan menjadi lebih tajam. Nah, mungkin para orang-orang besar tadi ya yang saya ceritakan, itu karena mereka suka menyendiri, akhirnya intuisinya menjadi tajam. Demikian pun kita, ketika kita sering menyendiri gitu ya, itu intuisi kita itu akan sangat tajam. Karena apa? Karena kita tidak terdistrak dengan informasi-informasi dari luar. Kan kenapa intuisi kita menjadi jadul ya, intuisi kita menjadi tumpul gitu? Karena kan kita terdistrak ya, panca indera kita tuh
uh, selalu mendapatkan informasi-informasi dari luar ketika kita tidak menyendiri, ya. Otomatis itu yang akan memperkeruh intuisi kita. Sedangkan ketika kita itu menyendiri, itu informasi-informasi yang kita dapatkan dari panca indera kita itu akan sangat berkurang. Sehingga mata batin kita itu yang akan menajam. Karena panca indera kita sudah kita tutup. Ya, kita sangat mengurangi melihat keluar, kita sangat mengurangi mendengar informasi-informasi dari luar, kita sangat mengeluarkan ucapan-ucapan yang nggak perlu dari mulut kita, ya, sehingga itu yang akan membuat mata batin kita menjadi jernih, sehingga intuisi kita pun akan menjadi tajam. Nah, inilah mengapa para ilmuwan, para penemu, ya, para orang-orang besar dunia itu adalah orang-orang yang suka menyendiri karena mereka memiliki intuisi yang tajam, ya, sehingga mereka menjadi orang yang menemukan penciptaan-penciptaan yang sampai saat ini masih kita gunakan dan masih kita kenang. Lalu keutamaan menyendiri yang ketiga adalah kita mampu berpikir lebih jernih. Ya, banyak di antara kita yang saat ini mengidap overthinking, banyak kecemasan dan sebagainya, ya. Coba banyaklah untuk menyendiri, merenung gitu ya, lebih mendekat kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya. Banyak kita kontemplasi gitu ya, melakukan kontemplasi ke dalam gitu ya. Itu nanti ya pikiran kita itu akan menjadi tidak semrawut, akan menjadi lebih berpikir dengan jernih, tidak overthinking, tidak banyak kecemasan-kecemasan. Yaitu karena kita tidak terdistrak dengan informasi-informasi yang dari luar yang itu justru akan membuat kita tuh semakin cemas, semakin overthinking, semakin mikirnya itu kemana-mana dan sebagainya. Tetapi ketika kita banyak menyendiri, ya, kita lebih fokus kepada diri kita sendiri, sehingga kayaknya hidup itu ya nggak terlalu butuh banyak banget pikiran gitu, ya. Ternyata hidup itu sangat sederhana, ya. Ternyata pikiran kita tuh tidak perlu banyak memikirkan banyak hal, karena kita hidupnya sederhana, pikiran kita pun akhirnya akan sederhana juga, ya. Jadi dengan kita memperbanyak menyendiri, pikiran kita pun akan lebih jernih, akan lebih tenang gitu ya, sehingga batin kita pun akan lebih tenang. Ya, otomatis nantinya ya intuisi kita akan jadi tajam itu tadi. Kemudian keutamaan lainnya dari menyendiri itu kita akan menjadi fokus kepada kekuatan diri kita. Kadangkala ketika kita terlalu banyak serawung dengan orang gitu ya, kita terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang gitu ya, fokus kita tuh jadi pecah gitu. Fokus kita jadi mikirin si A, mikirin si B, mikirin si C dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang dipikirkan. Padahal itu adalah bukan urusan kita. Orang-orang yang ya kita ketemu, yang banyak sekali kita temui gitu ya, itu sebenarnya bukan 100% urusan kita ya. Urusan kita mungkin sekedar hanya membantu sebisa mungkin. Tetapi secara utuhnya itu mereka itu di luar dari tanggung jawab kita sebenarnya ya. Sehingga ketika kita banyak menyendiri, kita tuh akan lebih fokus pada kekuatan diri kita, yang mungkin selama ini kita tidak mampu memberikan fokus kepada kekuatan kita karena kita terlalu fokus kepada orang-orang di luaran sana. Dengan kita banyak menyendiri, kita akan mudah untuk fokus dan melihat kekuatan diri kita di mana, dan kita mampu untuk mengembangkan kekuatan kita itu. Saya banyak belajar sekali dengan pengalaman COVID-19 ya. Dari adanya COVID itu justru saya sangat berterima kasih. Karena saya itu kan orang ekstrovert, sukanya ketemu orang. Jika dulu ya, itu saya nggak ketemu orang 2 hari saja, orang lain maksudnya ya, bukan suami saya gitu, itu akan kemerungsung sekali, rasanya tuh stres sekali. Rasanya pengen ketemu orang, pengen ngobrol, bla 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 dan sebagainya gitu ya, hihihi dan sebagainya gitu ya. Rasanya tuh stres gitu nggak ketemu orang. Tetapi dengan adanya COVID-19, saya dipaksa untuk mengurung diri di dalam rumah gitu ya, menyendiri gitu. Tetapi ternyata itu adalah suatu hal yang sangat bermanfaat untuk saya, sehingga saya bisa
fokus kepada diri saya dan fokus melihat kekuatan saya. Ya, dari situlah saya akhirnya bisa mengembangkan apa-apa yang selama ini tidak bisa saya kembangkan karena saya nggak ada waktu, nggak ada energi untuk mengembangkannya. Dengan saya menyendiri, saya alhamdulillah akhirnya bisa fokus kepada kekuatan diri saya. Ya, saya jadi teman-teman, ketika teman-teman banyak menyendiri, sebenarnya teman-teman itu sedang ya dilatih untuk melihat kekuatan dirinya teman-teman, fokus kepada dirinya teman-teman, dan fokus untuk mengembangkan kekuatannya itu. Ya, dari situlah nanti teman-teman tuh akan keluar itu dengan kekuatan yang memang sudah built in di dalam dirinya teman-teman. Bukan keluar asal keluar sehingga justru bukannya memberikan dampak positif, akhirnya malah banyak energi negatif yang masuk ke dalam dirinya teman-teman. Ya, jadi ketika teman-teman sudah kuat di dalam, nanti insya Allah itu akan keluar dengan niat dan juga energi yang lebih fokus gitu untuk kebermanfaatan kepada orang lain ya, bukan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya gitu. Kemudian keutamaan dari menyendiri berikutnya adalah kita mampu memanfaatkan waktu dengan efektif. Ya, kita hanya memiliki waktu 24 jam ya sehari. Ketika kita terlalu banyak ya berurusan dengan orang-orang yang itu di luar tanggung jawab kita ya, di luar kepentingan kita gitu ya, itu waktu kita tuh akan habis itu untuk ngurusin orang-orang. Tetapi ketika kita banyak menyendiri, itu kita akan mampu memanfaatkan waktu sehari kita yang 24 jam itu, seminggu 7 hari, 1 bulan 29, 30 atau 31 hari itu dengan lebih efektif. Dan kita akan merasa sangat bersyukur bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kadangkala kita tuh karena terlalu banyak ya berinteraksi dengan orang lain, akhirnya kayaknya waktu itu berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas kemanfaatan apapun. Nah, mudah-mudahan dengan kita banyak menyendiri, kita banyak mampu gitu ya menggunakan waktu kita itu dengan lebih baik. Sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan gitu ya, yang itu bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita ya, dan mungkin orang-orang lain di luar sana yang membutuhkan kita itu dengan lebih efektif dan efisien ketika kita lebih mampu menyendiri itu tadi. Kadangkala karena kita tidak banyak menyendiri ya, karena kita mungkin lebih suka untuk bermain-main dengan banyak orang, sehingga kita hal-hal yang bisa kita lakukan dengan baik gitu, itu tidak dilakukan. Sehingga kita tuh tidak pernah melakukan hal yang sebaiknya itu kita lakukan, yang mampu meningkatkan kapasitas diri kita gitu ya, yang mampu meningkatkan kualitas diri kita, yang mampu meningkatkan nilai diri kita ya, untuk mengembangkan diri kita, meningkatkan lagi gitu value-value di dalam diri kita ya, sehingga itu nanti akan berdampak luas. Dampak dari kita meningkatkan potensi diri kita dari memanfaatkan waktu itu sangat luas sekali ya. Kita mampu memberikan kemanfaatan ke banyak orang lebih banyak lagi gitu ya. Kita mampu meningkatkan mungkin penghasilan kita. Kita mampu meningkatkan circle kita dengan circle orang-orang yang berkualitas di sekeliling kita gitu, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan lebih baik gitu, itu banyak sekali hal di dalam hidup kita yang akan ikut meningkat juga. Jadi teman-teman, itu diantara 5 keutamaan dari menyendiri ya. Jadi silahkan teman-teman luangkan waktu gitu ya untuk menyendiri, sehingga teman-teman bisa menikmati ya kemanfaatan-kemanfaatan dari menyendiri ini. Ya, kalau di Islam di Ramadan biasanya ada uzlah gitu ya. Uzlah itu mengasingkan diri, sama sebenarnya ya. Baik itu kita menyendiri untuk ibadah atau untuk apapun ya, karena segala sesuatu sebenarnya kan ibadah. Kita belajar ibadah, kita meningkatkan kualitas diri kita dengan belajar banyak hal, itu juga ibadah gitu ya. Kita melayani
keluarga kita juga ibadah, semuanya sebenarnya ibadah ya. Tinggal kita meniatkannya itu bagaimana. Jadi teman-teman, selamat untuk lebih banyak menyendiri ya, karena menyendiri ini banyak sekali manfaatnya. Ya, demikian dulu sharing dari saya ya. Mari kita memperbanyak menyendiri. Semoga dengan kita banyak menyendiri, kualitas lahir dan batin kita akan meningkat ya seiring dengan waktu kita. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.